Halo, ketemu lagi dalam channel saya, channel Dr. Danen Channel. Saat ini saya akan membahas tentang rabies. Ya, rabies ini ya beberapa hari ini memang kita lagi gempar ya. Ada kasus rabies yang lagi viral di media sosial. Dan beberapa pasien yang saya temui itu banyak sekali yang menanyakan dan meminta saya untuk membuat vlog tentang rabies. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bahas ya satu persatu tentang rabies. Nah, rabies ini dia merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, dan ini bisa menular dari hewan ke manusia. Nah, biasanya melalui apa? Melalui gigitan biasanya, gigitan dari hewan ke manusia. Nah, binatang apa saja yang bisa menularkan rabies ini? Yang paling sering ya kita ketahui dari anjing ya, anjing, kemudian bisa juga dari kucing, kemudian bisa juga dari kelelawar, terus bisa juga dari kera, dari rakun. Itu beberapa binatang yang bisa menularkan virus rabies dari hewan ke manusia. Nah, virus rabies itu merupakan masuk dalam genus Lyssavirus, kemudian family-nya dari Rhabdoviridae. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa rabies ini itu sangat mematikan sekali. Masa inkubasi dari virus rabies ini berkisar antara 2 minggu sampai 2 tahun bisa ya, berdasarkan laporan yang ada. Tapi dari WHO rata-rata adalah 30 sampai 90 hari. Nah, inkubasi ini tergantung dari apa? Yang pertama tergantung dari lokasi gigitannya. Semakin dekat lokasi gigitan dengan kepala, maka inkubasinya akan semakin cepat. Terus yang kedua, tergantung dari kedalaman luka. Yang ketiga, tergantung dari jenis virusnya. Terus yang keempat, tergantung dari jumlahnya. Makanya hal-hal ini yang mempengaruhi apakah inkubasinya ini berlangsung cepat atau berlangsung lambat. Itu dari inkubasinya. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas tentang gejala klinis. Nah, gejala klinis yang perlu diketahui adalah gejala klinis pada anjing dan gejala klinis pada manusia. Nah, kalau pada anjing ini biasanya atau binatang-binatang yang lain ya yang kena rabies, itu biasanya gejalanya yang pertama, dia tidak akan kenal tuannya siapa. Ya, pokoknya siapapun bisa digigit. Mau tuannya, mau orang siapa tuh bisa digigit. Terus yang kedua, anjing ini akan kelihatan lebih ganas dari biasanya. Terus yang ketiga, anjing ini biasanya menggigit segala sesuatu yang dia temukan. Apapun bisa digigit sama dia. Mungkin Bunda pernah nonton di video-video di media sosial ya, ada yang menggigit tanaman, ada yang menggigit batang, semua. Nah, seperti itu. Kemudian gejala yang lain biasanya terjadi hipersalivasi, banyak sekali keluar air liurnya. Kemudian gejala yang lain bisa berupa dia jalan tanpa arah. Dia tanpa arah dia jalannya, kayak anjing gila gitulah, dia tanpa arah dia jalannya. Kemudian gejala yang lebih parah lagi, anjing ini bisa mengalami kejang-kejang, mengalami kelumpuhan, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Kemudian gejala-gejala rabies pada manusia seperti apa? Nah, itu ada beberapa stadium. Yang pertama, stadium prodromal atau stadium awal ya. Biasanya gejalanya berupa demam, kemudian rasa kelelahan, kemudian rasa tidak enak badan, terus nafsu makan menghilang, nyeri pada tenggorokan, ya gejala-gejala prodromal, gejala-gejala biasa seperti penyakit yang lain. Nah, kemudian setelah gejala prodromal ini selesai, maka akan masuk ke gejala sensoris. Nah, pada gejala ini biasanya pasien akan mengeluh nyeri pada daerah luka biasanya. Nyerinya semakin hari semakin hebat, kemudian nyeri ini semakin menjalar ke tempat yang lain. Dan biasanya pasien itu akan mengalami reaksi yang berlebihan terhadap rangsangan-rangsangan sensoris pada pasien tersebut. Nah, itu gejala-gejala sensori. Nah, gejala selanjutnya adalah gejala eksitasi. Nah, pada gejala eksitasi ini gejala yang paling parah pada pasien-pasien dengan rabies.
Biasanya pada gejala ini Bunda mungkin pernah nonton di media sosial, pasien sudah mengalami hidrofobia. Yang dibilang hidrofobia itu pasiennya dia ingin minum, dikasih air, kemudian ketika diminumkan langsung dia kejang, langsung dia kayak menolak seperti itu ya. Itu namanya hidrofobia. Itu terjadi karena pasien mengalami spasme pada laring dan faringnya. Ya. Kemudian pasien juga bisa mengalami yang namanya aerofobia. Ketika kita melakukan peniupan angin ke wajahnya juga mengalami reaksi yang sama. Kemudian gejala yang lain itu bisa berupa hipersalivasi, ya, hipersalivasi. Kemudian pasiennya mengalami halusinasi juga. Kemudian pasiennya juga bisa mengalami kejang-kejang, ya. Kemudian fotofobia juga ada pada pasien ini. Dan memang pada pasien-pasien yang rabies memang pada fase eksitasi ini sering sekali mengalami perburukan sampai meninggal dunia. Kemudian setelah fase eksitasi, masuklah ke fase paralitik ya. Terjadi kelumpuhan pada otot-otot ya. Dia semua terjadi kelumpuhan dan bahkan pada akhirnya juga pasiennya akan meninggal karena terjadi kelumpuhan pada sistem otot pernapasan sehingga pasiennya tidak bisa bernapas. Nah, itulah 4 fase yang sering dialami oleh pasien-pasien yang mengalami rabies. Kemudian kita bahas selanjutnya, ada tadi gejala klinis, kemudian sekarang bagaimana ketika kita mengalami misalkan digigit oleh binatang tersebut, apa yang kita lakukan? Nah, langkah yang kita lakukan adalah pertama, lakukanlah pencucian luka di air yang mengalir. Ya, dari yang mengalir dengan sabun selama 10-15 menit. Ya, lakukan pembersihan yang bagus. Ya. Kemudian yang kedua, berikan alkohol 70% pada daerah luka untuk mensterilkan. Nah, ingat untuk luka akibat gigitan itu tidak boleh dijahit. Bisa dijahit apabila apa? Apabila lukanya sangat lebar dan sangat dalam dan mengeluarkan darah yang terus-menerus. Itu pun ketika kita lakukan penjahitan kita harus memberikan SAR ya, serum anti rabies. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita sudah digigit sama binatang tersebut dan kita lakukan observasi pada binatang yang menggigit. Nah, lihat apakah ada gejala rabies pada binatang yang menggigit kita. Kalau dia mengalami gejala rabies, biasanya kita bunuh binatangnya, kita potong kepalanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan di laboratorium. Kita lihat otaknya, ya, apakah memang dia rabies apa tidak. Kemudian setelah itu kita bicara ke pencegahan. Nah, untuk pencegahan, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya rabies? Ya, jelas yang pertama, ketika kita punya binatang piaraan, ya, seperti kucing, dia pada dasarnya kucing, kemudian anjing, vaksinlah, ya, vaksin binatang kesayangan kita, karena ketika binatang kita nggak divaksin, ini bisa membahayakan orang lain dan keluarga kita sendiri, termasuk kita tuannya bisa. Kalau binatang yang kita pelihara ini mengalami rabies, makanya vaksin penting sekali. Kemudian yang kedua, ketika ada misalkan binatang-binatang yang liar ya, kucing liar, binatang anjing liar, itu ketika ada gejala kita melihat seperti yang tadi, yang saya jelaskan di gejala, jauhi, kemudian laporkan kepada yang berwenang, sehingga nanti akan dilakukan penelusuran. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengalami gigitan, segera lakukan pelaporan. Sekarang udah gampang, datang aja ke puskesmas ya. Biasanya mereka ada timnya. Ya, nanti di puskesmas akan diolah datanya, kemudian akan diberikan biasanya VAR ya, diberikan vaksin anti rabies. Atau bisa juga ditambahkan kemudian dengan SAR. Nah, karena dengan semakin cepat kita berobat ke puskesmas, terutama ya, puskesmas atau rumah sakit, semakin cepat dan semakin cepat kita mendapatkan VAR atau SAR, maka peluang untuk terjadinya rabies itu kan semakin kecil. Cuman terkadang anak-anak kecil yang belum mengerti untuk itu, ketika dia gigit binatang, digigit apa, dia diam karena takut dimarahi mungkin sama orang tuanya. Nah, disitu sering terjadi loss. Nah, makanya
hal yang paling penting yang kita lakukan di sini adalah berikanlah edukasi yang baik kepada anak-anak kita. Kasih tahu mereka ketika memang ada sesuatu yang binatang yang menggigit dia, lapor kepada orang tuanya. Ya, jangan takut, tidak akan dimarahi seperti itu ya, supaya nanti buah hati kita, keluarga kita yang lain atau siapapun yang tergigit dengan binatang liar atau binatang kita yang terinfeksi dengan rabies bisa kita tanggulangi dengan cepat dan angka rabies bisa kita turunkan bersama. Ya, kira-kira segitu dulu ya untuk informasi yang saya berikan hari ini tentang penyakit rabies. Semoga bermanfaat ya Bunda. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.